Oke teman-teman, kita langsung bincang dengan peternak sapi di kandang ini teman-teman. Yang belum subscribe dulu ya teman-teman, agar tahu info-info tentang peternakan sapi di daerah Lampung, khususnya di YouTube Arika Channel ya teman-teman. Oke teman-teman, kita kenalan dulu dengan masnya ini, pemilik sapi yang jumbo-jumbo ini. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikenalkan dulu mas, dengan mas siapa ini? Nama saya Mas Bowo, mas, dari Purbolinggo, desanya Tegal Gondo, Kabupaten Lampung Timur. Oh iya mas Bowo. Mas Bowo ini sudah lama mas ini peternak sapi ini? Sebenarnya kalau beternak, kalau untuk yang sapi-sapi ini belum lama mas. Ya dulu udah pernah beternak, berhenti, terus mulai lagi. Jadi mulai lagi sekitar tahun 2020 baru mulai beternak lagi mas. Dulu itu yang diternak sapi apa? Dulu awal beternak dulu sapi Bali mas, 2007 sampai 2010 sapi Bali. Terus dulu yang ngarit capek mas, terus dijual semua, terus berhenti. Terus mulai beternak lagi tahun 2020 sapi Bali juga, mulai sapi Bali juga. Beli jantan-jantan 2 ekor, dijual waktu kurban kemarin. Nah terus bongkar kandang ceritanya mas, bongkar kandang ya ini, terus bikin kandang ini, terus mulai ngisi-ngisi lagi, kok berubah pikiran pengen yang gede-gede gitu mas. Ya terus ini mas. Kenapa mas kok bisa berubah pikiran pilih sapi yang jumbo-jumbo seperti ini? Awalnya karena ngelihat kandang teman itu kandang sapinya besar-besar, anaknya bagus-bagus, harganya juga lumayan gitu mas. Dibanding sapi gitu ya, Bali, ya? nah, terus tertarik gitu loh mas. Terus mulai dari sapi yang gede-gede ini baru tahun 2020, berarti masih 1 tahunan ya mas, lebih mas, hampir 2 tahun ya kan? Kurang lebih. Kalau untuk sapi yang besar-besar ini baru tahun kemarin mas. Baru tahun kemarin? Baru tahun kemarin. Oh. Ini mas, kalau konsep yang sampan terapkan di kandang ini indukan breeding ya mas ya? Iya. Breeding. Kenapa mas memilih di konsep breeding seperti ini mas? Kalau untuk saya pribadi, kalau breeding itu nyantai gitu mas, tenang pikirannya, ayam, nggak diburu-buru harus gemuk. Yang penting sapinya ya udah standar, insya Allah kita tinggal ngelola IB-nya, nanti ada hasilnya gitu mas. Kalau penggemukan kan semua butuh modal mas, untuk pakan kita harus modal beli sentrat, kulit, onggo, dele dan sebagainya. Kalau untuk saya mungkin belum kepikirannya ke situ karena agak berat di modalnya mungkin mas. Berat di modal ya mas ya? Iya. Ini mas, kalau untuk peternakan sampan ini sebelum beternak ini sebenarnya sudah ada persiapan belum sih mas sampan? Oh sudah mas, sudah. Jadi di tahun 2020 itu bapak mulai nanam rumput odot di belakang rumah ini sedikit. Terus waktu mulai bongkar kandang ini, karena belakang rumah ada sawah mas, 1/4, dan dirasa dalam setahun itu panennya bisa dibilang nggak ada karena rusakan hama. Akhirnya kami sekeluarga beralih pikirnya gimana kalau tanam rumput, akhirnya tanam rumput aja. Akhirnya tanam rumput, jadi sebelum kandang ini terisi, rumput kami udah siap. Berarti sudah matang persiapannya ya mas ya? Ya. Jadi konsepnya itu dari awal memang kalau di sapi yang jumbo-jumbo ini memang breeding gitu mas? Breeding mas. Breeding ya? Breeding. Lebih memudahkan mungkin ya mas ya? Ya. Lebih nyaman. Nyaman. Anteng ya mas ya? Anteng di pikiran gitu mas, nggak terburu-buru lah. Terus dari beli indukan yang di kandang ini sekarang ada berapa ekor sih mas? Sekarang indukannya ada 6 mas. 6 ekor. Itu keseluruhan dari modal berapa mas ini untuk ngisi kandang ini mas? Kalau modalnya beda-beda mas, harganya masing-masing berbeda-beda. Juga kan pas belinya itu ya nunggu pas ada uang, karena yang ngelola ini bukan cuma saya sendiri, ada sama adik berdua gitu. Jadi kalau pas ada uang kita berikan, ada uang kita berikan. Nah ini mohon maaf. Mohon maaf ya mas ini. Iya. Kalau mau beli sapi kan butuh modal. Iya. Dari modal yang dicari itu sebenarnya
kerjanya selain dari Oh, peternak ada ini, kerjaan lain mas. Kami sekeluarga besar ini keluarganya tukang jahit mas. Mas? Oh, Tukang jahit. Jadi kerjaannya tukang jahit. jadi istilahnya Ada hasil dari yang lain untuk ke sini lah gitu. Nah, intinya sapi itu buat investasi Iya. gitu ya, Mas ya. Kalau menurut Mas Bowo ini Mas, ternak sapi itu potensinya gimana Mas? Kalau menurut saya potensinya sangat bagus sih mas. Kalau saya lihat sekarang perputaran sapi itu luar biasa mas. Mau jualnya enak, harganya juga sesuai. Enak lah mas. Kalau untuk butuh-butuh besar, kalau saya rasa sapi lah. Jadi pilihan. Jadi pilihan utama lah. Kalau untuk orang tani lah. Apalagi Apalagi- orang desa, orang kampung. Apalagi sudah berkonsep, sudah tanam rumput dan Iya. pokoknya bang pakan Bang pakan udah tersedia ya, siap. Mas ya. Mas, kalau untuk konsep pakan di kandang sama ini khusus rumput atau ada campuran tambahan lain Mas? Khusus mas, saya khususkan pakai kolonjono itu aja mas. Rumput Jadi gajahan aja ya Mas? rumput gajahan aja. Jadi nggak ada tambahan yang lain? Nggak ada tambahan sama sekali. Berarti Mas. kalau untuk biaya keseluruhan di kandang ini non biaya ya Mas ya? 0 rupiah. 0 rupiah. 0 rupiah. Butuh berapa banyak Mas untuk ngaret kalau sapi 6 induk kan ini Mas? Kalau untuk habisnya saya pernah coba nimbang itu satu bak itu 4 kilo. Ini untuk sehari semalam sekitar 170-an kilo mas. 170-an kilo. 170-an kilo kan saya chopper, nanti saya masukin ke bak gitu mas. Masing-masing takarannya beda-beda. Disimpan dulu gitu ya Mas? Nggak sampai ke simpen sih mas. Soalnya kita dadak semua mas, jadi Oh, seger mendadak. semua. Oh, Iya, gitu ya. seger semua Bukan pakai. kesibukan juga ya Mas ya? Iya. Ini Mas, kalau untuk masalah hasil di breeding sampan ini kan baru mulai ya Mas ya? Iya. Berarti kalau untuk hasil, belum ada hasilnya lah. jadi intinya Masih pengembangan terus Mas. pengembangan ya Mas Iya. ya? Di konsep dulu, baru nanti hasil gitu Hasil. ya Mas ya? Hobi insya Allah, dulu intinya. insya Allah. Yang penting seneng dulu lah mas. Hobi dulu. Mas, saya kalau boleh tahu Mas, sedikit saja harga-harga dari sapi yang sampean ternak ini harganya dari kisaran berapa saja Mas? Dari yang sebelah sana Mas? Dari yang sebelah sini, ini bunting 4 jalan 5 bulan. Ini masih baru mas. Baru tanggal 16 kemarin ngambilnya. Ini harga 24.500.000. 24.500.000 bunting ya Mas ya? Bunting. Yang ini saya ambil waktu itu pas anaknya baru keluar sehari mas. Ini dulu 28.800. Ini bunting semua ini, Mas, ya? 8 bulan. Ini bunting 8 bulan 26.800. Nah ini paling murah mas. Ya, jenisnya beda ya Mas ya? Ya beda, ini jenisnya Bali mas. Jenisnya Bali. Ini dulu belinya 11 juta mas. Ini sekarang juga udah bunting sekitar jalan 6 bulan. Kalau ini bunting sekarang udah bunting jalan 5. Dulu belinya 16 juta ini. Kalau yang ini dulu belinya harga 21.500. Jadi total keseluruhan di kandang ini ya banyak duit juga ya Mas ya? Sapi ini diternak ya cukup sinung juga ya Mas ya, diternak sapi sama ini Mas ya? Yang penting dirawat mas. Kalau dirawat sambil kita seneng, ternaknya juga seneng mas. Kalau Nanti dia menurut gemuk lah dia. kalau menurut sampean Mas, Ya, ini kan kesamaan breedingnya itu istilahnya sudah terkonsep ya Mas ya? iya. Biaya pakan pun bisa dihandle, nggak seperti biaya ya mungkin di kandang-kandang lain sudah menerapkan konsep tanpa ngarit juga. Iya. Ini rencana ke depan Mas, sampean itu mau punya berapa indukan Mas rencananya Mas? Pokoknya dikembangin aja dulu mas. Ini dikembangin dulu, dikembangin sebanyak-banyaknya. Pokoknya kan nanti kalau anaknya laki-laki mungkin ya apa coba kita gemukkan atau kita langsung kita keluarkan, nanti kita belikan indukan lagi atau bagaimana. Yang jelas nanti ini progresnya ke depan masih untuk dikembangkan dulu. Nanti kuat mampunya pakan kita sapi berapa. Kalau masih kira-kira pakan belakang sudah nggak mampu, kita tanam dulu yang di sana, baru nanti kita nambah lagi. Oh gitu. Tahanan ditahan yang lain dulu. Menurut sampean itu dulunya itu ini ya Mas ya, pakan dulu baru beli sapi gitu ya Mas ya? Iya mas.
Soalnya susah mas kalau nggak gitu mas. Kalau harus ngarit, nggak mungkin mas sapi segini di sini untuk ngarit sapi segini sangat susah sekali. Soalnya kami juga punya kerjaan yang lain gitu. Oh, iya. Kerjaannya nggak cuma ini aja, jadi susah mas kalau untuk nyambi. Kayaknya waktunya nggak ada. Ini jadi kan kalau sapi itu investasi jangka panjang ya. Jangka panjang. Jadi tetap untungnya itu nanti ya mas. Nanti ya, untungnya jangkanya nanti. panjang. Yang penting seneng dulu, kita rawat dulu. Insya Allah kalau udah berusaha nanti hasilnya mengikuti ya gitu aja. Ini mas kalau untuk nah tadi saya lihat pedet mas itu mas. Iya. Itu pedet itu anak yang mana mas tadi? Mas? Anak yang ini mas. Oh itu belinya dulu itu Iya yang udah ada anaknya. induk Baru pas anak, baru keluar. induk anak gitu ya Iya mas. induk Ya? anak. Sapi ini jumbo-jumbo semua. Kenapa mas kok milihnya yang indukan jumbo-jumbo ini mas? Pertama kalau di kandang saya ini kandang ini untuk hiburan keluarga mas. Kita jenuh kerja jahit itu jenuh mas. Jadi kalau pas pulang nanti malam kita ngasih makan, keluarga ini pada duduk sini pada ngobrol-ngobrol sambil lihat sapi mas. Kalau sapinya besar-besar bagus-bagus kita ngelihatnya seneng pertama itu. Kedua mudah-mudahan kalau induknya besar anaknya juga bisa maksimal gitu lah mas. Jadi kalau di penjualan juga Harganya insya Allah lebih bagus. lebih bagus ya mas ya. Salut saya sama. Nah kerjaan yang lain kan menyimpang dari peternakan ya mas sebenarnya Iya. mas. Penjahit tapi masih investasikan di sapi. Senengnya ngarit juga ternyata ya mas bro. Jadi untuk ngarit di kandang ini sama adiknya gitu. Sama ya, Mas? adik mas. Bapak berarti sekarang sudah Bapak udah tinggal lihat aja lah. tinggal lihat aja. Biar senengnya aja, biar lihat senengnya aja. Baguslah mas. Saya salut dengan sampan itu. Sebelum memulai usaha sudah ada persiapan yang matang. Jadi kalau beternak itu sudah ayam ya mas ya. Iya mas. Kalau Jadi breeding- sewaktu-waktu kita cari pakan udah enak. Kalau breeding nggak perlu gemuk, yang penting beranaknya Iya. gitu ya mas ya. Kalau untuk IB-nya ini kemarin susah semua nggak mas ini mas? Kalau IB kita yang IB di sini, ini kemarin IB udah sebulan setengah. Yang IB di sini sekali jadi nih mas. Ini Oh, sama yang ini, Oh dua ini. iya. Yang itu juga cuma sekali. Ini Kalau yang ini kita belinya udah hamil mas, ini dua ini. Oh sudah hamil. Udah hamil yang dua ini. Pinggir sama yang ini udah hamil. Ini Kalau yang mas nggak ada kepikiran untuk IB secara kawin alami gitu mas, beli pacek gitu. Kalau untuk itu pajaknya belum ada. Sekarang kalau untuk beli pajak, mendingan untuk beli induan dulu mas. Oh gitu. Jadi IB-nya tetap kawin suntuk di mantri ya mas. Di mantri. Ya itu kan menurut peternak itu gimana baiknya lah Iya. konsepnya seperti apa. Harusnya beda-beda. Oke mas, mungkin kali ini nanti suatu saat kalau indukan ini kan sudah hamil-hamil mas, Iya. beberapa bulan lagi yang bunting-bunting ini pasti sudah beranak lagi. Iya mas. Saya pengen liput kandang sampan ini waktu sudah beranak lagi mas. Iya iya. Ini kan kita cari inspirasinya di Iya. sini. Nanti kalau beranak, seberapa sukses sih breeding sapi di kandang Mas Bo gitu loh mas. Iya iya mas. Terima kasih sudah boleh diliput kandangnya. Semoga ini bermanfaat. Amin amin. Amin. Kata-kata untuk para peternak gimana mas terakhir ini mas? Yang penting semangat ngarit aja. Ternaknya dirawat, insya Allah nanti ada hasilnya. Gitu aja mas. Siap, terima kasih. Semoga selalu diberi kesehatan, Amin dilancarkan amin amin. usahanya. Mas. Mudah-mudahan mas Ari juga channelnya lebih berkembang pesat lah. Amin amin mas. Terima kasih. Wassalam ngarit dari Lampung ya mas. Salam ngarit mas.